Tuhan, mari siapkan Tuhan bencana di hidup setiap kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah dasar yang kuat bagi hidup kami dan terang bagi setiap jalan kami. Tuhan, kami berdoa biar kami boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom ya. Semangat hari ini, amin ya. Tinggal sedikit lagi kita akan masuki tanggal 6, hari spesial ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus berbicara dalam hidup setiap kita, amin. Kita dilengkapi dengan banyak hal sepanjang minggu ini tentang Yesus. Dan saya ini lagi diperlengkapi tentang jalan sama Tuhan, jalan serta Yesus. Tadi kita sudah nyanyikan di lagu praise, berjalan bersamamu tidak akan ku gentar. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah kekuatan bagi hidup setiap kita. Kita sudah, waktu saya Pak Yus bilang kita sudah dimenangkan atas maut. Tidak ada lagi kematian atas hidup kita karena Dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit dan semestinya kita hidup berkemenangan. Saya percaya hari-hari ini ketika kita banyak dapat firman Tuhan tentang Yesus, ingat Dia yang sudah berkorban, rela mati dan bangkit. Dan yang penting menang atas maut. Artinya apa? Tidak ada lagi kematian di hidup kita. Karena Yesus yang sudah menang atas maut dan Yesus yang sudah memberikan hidup untuk kita. Lagunya kan kemarin, sebab Dia hidup ada hari esok. Kita ada hari ini, itu bukti Yesus ada untuk setiap kita. Dan tidak ada alasan hari ini untuk kita berkata, saya enggak mau ikut Tuhan, saya enggak mau Tuhan-Tuhanan. No. Tidak ada alasan untuk kita bilang, udahlah Tuhan, saya enggak mau yang gini-gini, saya enggak mau yang terlalu dekat. Jadi manusia biasa aja, tidak. Untuk kita bisa menerima itu semua, mau nggak mau hidup melekat sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Selangkah seirama dengan Tuhan. Lagu sekolah minggu berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Berarti apa? Hari demi hari di dalam hidup kita. Ya kita harus jalan sama Yesus, saudara. Berjalan bersama dengan Yesus artinya apa? Kita memberikan hidup kita ke Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan hadir, memberikan tangannya di hidup kita. Untuk apa? Untuk Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Saya lagi renung tentang firman ini, saudara. Dalam minggu ini saya dapat tentang jalan serta Yesus. Lagunya kan simple, sekolah minggu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Di ending, serta Yesus selamanya. Saya lagi renung, kadang ini kan kalau jalan sama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep, bener? Kadang ada deg-degannya, ya kan? Ada sukacitanya, tapi saya percaya lebih banyak sedapnya buat kita, amin. Lebih banyak berkatnya yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kadang kalau lagi ngalamin hal-hal yang deg-degan, yang ngeri gitu kan, itulah poin dimana kita diuji apakah kita tetap stay di dalam jalan Tuhan, jalan sama Tuhan, atau kita mungkin akan lebih memilih jalan pintas yang lain, saudara. Kadang kita umat manusia kelemahannya itu pengen serba instan. Lagi ngadepin masalah, pengen yang instan, gimana cara jalan keluarnya supaya masalah cepat kelar, cepat selesai, cari jalan yang lain. Tapi hari ini yang tadi saya bilang, percayalah akan lebih banyak sedapnya yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita jalan serta Yesus setiap hari. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Dikatakan
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Selanjutnya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya. Dan di saat yang ngeri-ngeri itu datang, kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Karena firman-Nya berkata pencobaan yang ada tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Tapi Dia Tuhan dengan tangan-Nya akan menopang. Dia akan memegang tangan kita yang memberikan kita kemenangan. Kita tidak akan jatuh sebab Tuhan menopang tangan kita. Ya. Ini sedepnya jalan sama Yesus, saudara. Ya. Even kita ngalamin banyak masalah, banyak hal-hal yang ngeri-ngeri di hidup kita. Tapi percayalah kalau kita tetap setia jalan sama Tuhan, dikatakan kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Pernah ngalamin ayat ini, saudara? Pernah ngalamin? Ya, itu. Tuhan real dan nyata di hidup kita. Makanya tadi saya bilang tidak ada alasan untuk kita bilang stoplah Tuhan, saya nggak mau Tuhan-Tuhanan, saya nggak mau sedekat ini, saya nggak mau ikut jalan Tuhan. Mana saya nggak ngelihat semuanya. Percayalah saudara, waktunya akan datang untuk kita menerima semua yang baik daripada Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan hanya adalah tentang jalan serta Yesus berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita buat kita dan terang bagi setiap kita. Buku pedoman, buku keselamatan yaitu adalah Alkitab, saudara. Ya. Mau kita percaya mana lagi selain kepada Alkitab yang kita baca setiap hari. Ya. Kita nggak bisa percaya dengan buku-buku dunia yang dunia tawarkan, enggak. Yang kita percayai adalah firman Tuhan. Yang kita percaya adalah Alkitab. Karena yang ada di Alkitab semuanya jujur dan tidak bohong. Benar? Apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya baik untuk setiap kita. Tadi kan kita sudah baca Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang akan jatuh, Tuhan akan menopang. Ada di Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau lagi suntuk, ya kan, baca firman tiba-tiba langsung lega hatinya. Ya ini contohnya saudara. Hari ini Dia Tuhan yang akan menuntun dan menerangi jalan kita. Dan membawa kita kepada terang kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan sudah menetapkan langkah mana yang harus kita ambil di hidup kita. Yaitu apa? Jalan keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Tidak ada jalan lain, nggak ada jalan pintas yang lain, cuma satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup dan keselamatan buat kita. Firman-Nya berkata, nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Benar? Kita sering teriak finish strong, diangkat di awan-awan, ya kan? Kalau kita tidak ada dalam jalannya, itu cuma jadi teriakan-teriakan yang tidak akan terjadi, saudara. Tapi kalau kita ada di dalam jalan Tuhan, berjalan sama Tuhan, kita teriak finish strong, kita diangkat di awan-awan dan segala macam. Itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Maka dari itu hari-hari ini saudara, jangan lagi untuk kita menduakan atau mungkin kita memilih jalan yang lain. Karena Tuhan sudah menetapkan langkahnya untuk hidup kita. Amsal 20 ayat 24. Dikatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan,
Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah kasih caranya seperti apa. Tuhan sudah nunjukin jalannya seperti apa. Tuhan sudah kasih nih nak, nanti kamu A, B, C, D, E ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya kan? Tapi kadang manusia apakah bisa mengerti akan apa yang sudah Tuhan tentukan di hidup kita. Yang tadi saya bilang, kadang kita pengen yang serba cepat dan instan dan mencari jalan lain. Sebenarnya Tuhan sudah menentukan langkah kita. Tinggal kita nurut, tinggal kita patuh, setia, maka saya percaya jalan terbuka di depan kita. Amin. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya ulang. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita hari ini jalan yang harus kita tempuh. Tuhan hendak memberikan nasihat dan matanya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau mata Tuhan tertuju itu berarti spesial atau biasa aja saudara? Spesial ya kan? Orang kalau suka aja kan dilihatin terus kan, cantik, cakep gitu kan. Berarti kan spesial nih kan. Tuhan bilang mataku tertuju kepada orang-orang di Sion, di tempat ini. Amin. Artinya apa? Ada yang spesial, kita dikhususkan, kita dispesialkan. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan mana, jalan yang harus kita tempuh. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk kita keluar jalur. Kereta aja kalau keluar dari relnya itu kan akan gelimpang. Ya kan? Begitulah hidup kita, saudara. Kita keluar dari jalurnya Tuhan, dari relnya Tuhan, kita nggak tahu hidup kita akan seperti apa. Ada lagu sekolah minggu yang saya senang, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini lagu simple tapi artinya dalam, saudara. Tuhan udah netapin langkah-langkahnya, kita tinggal ikutin. Tapi kadang kita bandel, kita jatuh. Tapi Tuhan bilang gak sampai tergeletak nak, karena aku akan menopang, aku akan memegang hidupmu. Begitu besar Tuhan bagi hidup kita. Dengan apa yang sudah kita terima dalam masa Paskah kemarin. Dia Tuhan yang rela mati, bangkit, menang atas maut. Kita dapat firman tentang penyerahan total. Itulah bentuk totalitas Tuhan untuk hidup kita. Seorang yang tidak berdosa, seorang yang tidak punya kesalahan, mau menanggung semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita hidup hari ini. Makanya Ibu Nandi firman tentang penyerahan total, ya benar. Itu bentuk totalitas Yesus buat kita. Kalau Yesus setengah-setengah, tidak akan pernah ada cerita Yesus bangkit dan kita dimenangkan. Makanya hari ini kita sudah tahu jalan Tuhan. Tuhan sudah netapin jalannya untuk hidup kita. Berserah total. Udah ikut, percayalah kalau kita ikut Tuhan tuh tidak akan buntu jalannya. Amin. Kalau kita ikut Tuhan tuh jalannya itu tidak akan buntu, pasti akan ada jalan yang terbuka di hidup kita. Saya percaya
Bapak Ibu pasti pernah ngalamin jalan terbuka dalam hidup setiap kita. Contoh yang nyata bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang abal-abal, tapi Dia Tuhan dengan kuasanya yang akan membuka jalan di hidup kita. Ya. Tapi kadang gini, kalau jalan terus kan pegel ya. Namanya orang jalan jauh, berjam-jam pegel gak sih? Pegel ya. Saya waktu itu pernah jalan pagi, berapa ribu langkah aja lumayan pegel, keringetan. Nah ini jalan terus sama Tuhan, mungkin kita belum melihat, belum menerima, tapi dikatakan ayo tetap jalan terus serta Yesus selamanya. Pegel Tuhan, pegel. Dan kalau kita udah mulai keluar dari jalur itu, pasti akan kerasa pegel. Tapi kalau kita tetap stay, setia, berjalan sama Tuhan, Mazmur 84 ayat 8 dikatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tidak ada lagi keletihan di hidup kita, karena Tuhan akan menggantikan keletihan dengan kekuatan baru di hidup kita. Asal kita jalan serta Yesus selamanya. Enggak ada lagi yang namanya Tuhan pegel, capek Tuhan. Tuhan akan gantikan semua itu dengan kekuatan. Berjalan makin lama, makin kuat. Amin. Kaki-kaki kita akan diperkuat. Kita pengurapan setiap hari dari atas kepala sampai ujung kaki. Percayalah Tuhan beri kekuatan yang baru dalam hidup kita. Jalan sama Tuhan tidak akan membuat kita jadi lemah. Amin. Tapi jalan sama Tuhan akan membuat kita jauh lebih kuat sampai finish strong. Amin. Amin ya. 3 hal saudara ya, saya akan baca dengan singkat. Jalan serta Yesus tadi judulnya, itu berarti apa? Lagunya berkata jalan dalam suka. Kalau bersuka itu pasti enak sekali, benar? Yang namanya bersuka, bersorak, terima berkat, terima keajaiban, terima kemenangan itu pasti enak, benar? Tuhan itu ada di dalam hidup setiap kita, in every condition, dalam segala kondisi. Jalan dalam suka, artinya apa? Dia menyertai kita saat kita lagi bahagia. Dia sharing kebahagiaan untuk kita. Tuhan sharing keajaibannya untuk kita. Tuhan sharing kemenangannya untuk hidup kita. Karena semua keajaiban, kemenangan, berkat semuanya ada di dalam Tuhan. Amin. Dan Dia kasih itu kepada kita. Mazmur 32 ayat 11 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Kita di sini orang-orang benar dan jujur, amin ya. Ya. Ayo percayalah jalan serta Yesus dalam suka, Tuhan pun menyertai kita. Lalu ada jalan dalam duka. Apapun kondisi kita hari-hari ini, kita lagi ngalamin semua hal yang tidak enak. Lagi berduka, mungkin kehilangan sesuatu. Jangan jadi takut dan gentar. Sebab Dia Tuhan akan menyertai di saat kita lagi not okay, lagi tidak okay. Bukan cuma Tuhan ada di saat kita lagi okay, tapi Tuhan juga ada di saat kita lagi tidak okay. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Semua kepahitan, semua hal yang tidak enak itu meremukkan jiwa kita, saudara. Tapi firman-Nya berkata, Ia datang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi hari ini ketika kita jalan beserta, jalan sama Tuhan,
Tuhan bukan cuma hadir di saat kita lagi senang, tapi dia hadir juga di saat kita lagi tidak oke, lagi tidak baik-baik saja. Di saat kita lagi jatuh, di saat kita lagi dalam ujian sekalipun, dia tetap Tuhan yang sama yang tidak akan meninggalkan hidup kita. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini ayat yang powerful. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Sebab itu aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini keuntungannya kalau kita jalan sama Tuhan, saudara. Firman-Nya berkata, Tuhan gak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia disebut penolong kita dan gak usah takut karena Tuhan beserta dengan kita. Karena apa? Karena kita jalan serta Yesus setiap hari. Jadi jalan sama Tuhan untung apa rugi, saudara? Apa? Untung. Banyak untungnya, serius. Banyak untungnya. Maka dari itu hari ini ayo push hidup kita. Ya, jangan sampai kita kendor. Saya pun ngalamin kendor. Ya, harus balik lagi. Ya kan? Ditegur, harus balik lagi. Karena mau nggak mau hidup kita ini akan harus terus naik, bukan turun, saudara. Caranya gimana? Ya harus jalan sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Makanya kenapa baca Alkitab saat teduh itu nggak boleh lepas, itu emang penting buat kita. Karena itulah kekuatan bagi tubuh jiwa roh kita. Jangan sampai kita meninggalkan doa. Jangan sampai kita meninggalkan saat teduh kita. Karena itulah yang membuat kita lebih dekat jalan bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan serta Yesus selamanya. Artinya apa? Ada jaminan sampai akhir. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita jalan serta Yesus selamanya. Maka ketika dia datang, kita akan bersama-sama naik ke surga. Amin. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan ya. Sebab Tuhan sendiri, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya ulang ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri, artinya apa? Dia Tuhan yang mau jalan di depan kita. Dia sendiri, dia Tuhan yang mau menyertai hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Jadi jangan takut dan jangan patah hati. Serta Yesus selama-lamanya. Tuhan akan menjamin hidup kita sampai akhir. Sampai finish strong, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan biar hari-hari ini saudara, ayo terus jalan serta Yesus, jalan di dalam jalan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun kondisimu hari-hari ini, itu bukan alasan untuk kita berkata, I leave God, aku meninggalkan Tuhan. Tapi ayo, apapun itu ujiannya, itu membuat kita semakin on fire di dalam jalan Tuhan. Amin.
Tuhan berkati kita semua pagi ini. Saudara, hari-hari ini kita selalu diajar tentang fokus dengan Yesus ya. Berjalan dengan Yesus, siapa Yesus itu dan sebagainya. Sampai kita itu benar-benar tahu bahwa Yesus itu satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Secara roh ya kita tahu. Nah, saya pernah mengalami jalan serta Yesus secara jasmani. Saya mau cerita ini bahwa Tuhan itu memang benar-benar real dan Tuhan itu benar-benar menyertai kita gitu, memberi kekuatan dalam keadaan kita dalam keadaan yang lemah dan benar-benar Tuhan itu tidak membuat kita tergeletak. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya sudah lupa itu tahun berapa, kita Batra itu disuruh untuk pelayanan doling ke Cina ya. Dan kita itu dapat tugas ke Tiananmen tuh ya, daerah Tiananmen tuh itu adalah sesuatu bangunan yang besar dan temboknya tinggi dan jalannya tidak boleh mundur. Jadi kalau masuk dari sini keluar harus dari sana. Gak bisa kita di tengah jalan mau balik gak bisa. Ya, gak boleh balik. Jadi saya pikir ini juga sesuatu kayak lambang profetik ya. Jadi kalau melakukan suatu tugas tidak boleh no turning back. Nah harus jalan terus. Nah, suatu saat kita pada saat itu masih berenam kita para HT untuk harus mengelilingi Tiananmen itu. Lalu saya jalan, panasnya luar biasa pada saat itu, sangat panas. Secara manusia, saya tuh merasa udah capek, sangat capek. Sampai saya itu duduk jalan lagi, saking kecapeannya. Sampai pada suatu titik ya, di mana kaki ini sudah tidak mau buat jalan, saudara. Karena terlalu capek, kaki ini tidak mau jalan. Sedangkan harus mengelilingi satu bangunan lagi yang tinggi. Saya bilang, ini kita kemana lagi? Ini harus ngelilingin ini lagi Bu. Jalan keluarnya mana sih? Masih rada jauh. Saya bilang, jalan keluarnya masih rada jauh. Mau balik tidak bisa, ya. Terus harus ngelilingin ini lagi, ini kaki sudah tidak bisa jalan. Lalu saya duduk, saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan, secara manusia kaki saya ini sudah tidak mau dibuat duduk, tidak mau dibuat jalan. Tapi saya itu ingat bahwa jalan bersama dengan Yesus. Setelah itu saya minta Tuhan berikan aku kekuatan, kau pegang kakiku untuk aku bisa jalan mencapai sesuatu hal yang harus dituju sampai finish tol, kayak gitu. Terus saya coba mengatakan ke kaki, kamu harus mau jalan, ini tidak bisa mundur, terus jalan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya itu nyanyinya seperti yang tadi katakan, jalan serta Yesus itu tak nyanyikan. Nah begitu saudara tahu nggak? Begitu saya nyanyi, itu iman menjadi bangkit. Karena apa? Dengan perkataan kita katakan jalan bersama Yesus, masuk dalam otak kita ada sesuatu kekuatan, iman bangkit bisa jalan, saudara. Saya ngerasa jalannya itu enteng. Bisa cepat saya jalan sampai mengelilingi daerah yang harus ditentukan untuk dikelilingi, didoain, sampai bisa keluar, sampai ke jalan keluar, pintu keluar. Saya katakan, Tuhan, jadi yang dinamakan jalan bersama Yesus, walaupun secara rohani kita tahu, secara jasmani pun Tuhan sanggup untuk menolong dan memberi kekuatan. Jadi dalam segala perkara yang kita alami, ingat
dia hidup ada hari esok. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih kami memiliki Engkau yang Engkau katakan, aku berjalan di depan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau berjanji untuk selalu berjalan di hadapan kami. Secara jasmani dan rohani kami tahu ini adalah benar dan real. Bahwa Engkau berjalan di hadapan kami. Memimpin kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Setiap hari Tuhan kami mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya ini yang dapat kami lakukan. Kami tidak berperang secara fisik. Kami mau berperang terhadap segala kuasa dan penguasa yang ada di udara. Di dalam doa. Oleh karena itu saat ini kami menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kemelut yang seringkali kami dengar tentang keamanan bangsa dan negara kami. Tentang beberapa yang ingin untuk menghancurkan bangsa ini. Yang ingin memecah belahkan bangsa ini. Yang ingin memporak-porandakan akan bangsa ini. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Engkau tetap pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa berikan roh pertobatan dan kesadaran buat oknum-oknum yang ingin untuk menghancurkannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menguasai jalan pikirannya untuk mencari jalan kebenaran. Supaya jangan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan Tuhan. Tetap minta kekuatan, minta kebijaksanaan buat para pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Pemimpin-pemimpin kami sebagai presiden, wakil presiden, semua staf. Tuhan, semua kabinet. MPR, DPR, semua aparat negara, baik kepolisian maupun semua angkatan darat, laut dan udara. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah. Bapak, buat mereka takut dan gentar kepadamu. Buat mereka melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau untuk kepentingan rakyat Tuhan. Terima kasih, kami saat ini juga berdoa mohon anugerah-Mu Tuhan. Semua tanaman-tanaman, hasil tanaman-tanaman yang ada di Indonesia biarlah menghasilkan. Baik padi maupun semua buah-buahan maupun semua hasil-hasil tanah buat menghasilkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hasil-hasil tambang. Biarlah dipakai untuk kepentingan rakyat. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa juga Tuhan. Biarlah Engkau mendatangkan investor-investor yang bisa membangun akan negara ini. Bukan menghancurkan negara ini. Tetapi benar-benar Tuhan. Dilakukan untuk membangun perekonomian negara ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk keadaan berita tentang Megatrust. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami banyak mendengar berita-berita bahwa Megatrust bisa kemungkinan terjadi bulan Juli. Tuhan, tapi kami tahu kendali negara ini ada di tangan-Mu, bukan di tangan ramalan-ramalan cuaca. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan diri kami ke dalam tangan-Mu.
Engkau luputkan kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami sungguh minta kepadamu Tuhan, berjalanlah Engkau di hadapan kami. Seperti firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami tetap aman karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau buka jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mengenai masalah bencana ini pun kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lawatan yang akan terjadi dan sudah Engkau lakukan. Lawatan di Uganda Tuhan. Engkau menyuruhkan kami ke sana. Kami percaya Engkau akan buka jalan buat Uganda. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Engkau akan kirimkan malaikat-Mu untuk mengawali dan mendahului kami untuk berjalan ke sana. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk acara hari Selasa depan Tuhan. Kami percaya Engkau banyak berbicara kepada para hamba-hamba-Mu Bahtera untuk menyampaikan di dalam ketepatan. Kami percaya Tuhan, seluruh persiapan yang saat ini ada, kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan melakukan perkara yang sangat baik. Semua yang saat ini belum terselesaikan, kami minta Engkau yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang akan datang. Buat mereka siap hatinya untuk dibentuk menjadi mutiara yang berkenan di hati-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh memasuki akan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami percaya minyak yang ada di tangan kami ini adalah minyak yang dari surga. Minyak supranatural. Hari ini hidup kami selalu ada di dalam supranatural dan perlindungan yang daripada-Mu. Kami urapi mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang hancurkan. Engkau berkati tangan kami, berkati kaki kami. Biar perjalanan kami hari ini berhasil. Biarlah kami mengerjakan semua pekerjaan kami hari ini bersama-Mu Tuhan. Dan semua yang kami lakukan Engkau terus akan membuka jalan. Sehingga berkat-Mu Engkau sediakan buat kami dan kami terima utuh pada hari ini. Terima kasih untuk semua. Hari ini Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.